Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Mulyani, NIM 2005349, jurusan Pendidikan Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul menulis butir tes dalam mata kuliah evaluasi pembelajaran hasil ekonomi, yang diampu oleh Ibu Dr. Desi Susanti, SPD, MPD. Baiklah, pada materi ini saya akan membahas 3 submateri, yaitu yang pertama ada penulisan butir soal untuk tes perbuatan. Yang submateri yang kedua yaitu penulisan butir soal untuk instrumen non-tes. Submateri yang ketiga yaitu penyusunan butir soal yang menuntut penalaran tinggi. Langsung saja masuk ke submateri yang pertama adalah penulisan butir soal untuk tes perbuatan. Pengertiannya, tes perbuatan atau tes praktik merupakan suatu tes yang penilaiannya didasarkan pada perbuatan atau praktik peserta didik. Sebelum menulis butir soal untuk tes perbuatan, guru dapat mengecek dengan pertanyaan berikut. Tepatkah kompetensi yang diajukan diukur dengan tes tertulis? Jika jawabannya tepat, kompetensi yang bersangkutan tidak dapat diujikan dengan tes perbuatan atau praktik. Selanjutnya yaitu kaidah penulisan butir soal tes perbuatan. Dalam menulis butir tes soal perbuatan, penulis soal harus mengetahui konsep dasar penilaian perbuatan atau praktik. Maksudnya, pernyataan dalam soal harus disusun dengan pernyataan yang betul-betul menilai perbuatan atau praktik, bukan menilai yang lainnya. Kaidah penulisan soal tes perbuatan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada materi. Materi terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, soal harus sesuai dengan indikator atau menuntut tes perbuatan, kinerja, hasil karya, atau penugasan. B. Pertanyaan dan jawaban yang diharapkan harus sesuai. C. Materi sesuai dengan kompetensi, urgensi, relevansi, kontinuitas, keterpakaian sehari-hari tinggi. D. Isi materi yang ditanyakan sesuai dengan jenjang tes sekolah atau tingkat kelas. Yang kedua ada konstruksi. Konstruksi terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, menggunakan kata tanya atau perintah untuk menuntut jawaban perbuatan atau praktik. Yang kedua, ada petunjuk yang jelas tentang cara pengerjaan soal. Yang ketiga, disusun pedoman penskorannya. Yang keempat, tabel, gambar, grafik, peta atau yang sejenisnya disajikan dengan jelas dan mudah terbaca. Yang ketiga yaitu bahasa atau budaya. Bahasa atau budaya ini terdiri dari beberapa poin pula. Yang pertama ada rumusan kalimat soal komunikatif. Butiran soal menggunakan bahasa Indonesia yang baku, tidak menggunakan kata atau ungkapan yang menimbulkan penafsiran ganda atau salah pengertian, tidak menggunakan bahasa yang baku, tidak menggunakan bahasa yang terlalu tabu, tidak menggunakan bahasa yang terlalu tabu. Rumusan soal tidak mengandung kata atau ungkapan yang dapat menyinggung perasaan peserta didik. Kita masuk ke poin selanjutnya yaitu penulisan soal penilaian kinerja atau performance assessment. Penilaian kinerja merupakan penilaian yang meminta peserta didik untuk mendemonstrasikan, mengaplikasikan pengetahuan ke dalam konteks yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dalam menulis butir soal, diperhatikan terlebih dahulu kompetensi dari materi yang akan ditanyakan. Poin selanjutnya yaitu penulisan soal penilaian penugasan proyek. Penilaian penugasan merupakan penilaian tugas meliputi pengumpulan, pengorganisasian, pengevaluasian, dan penyajian data yang harus dilaksanakan peserta didik atau individu dan juga kelompok dalam waktu tertentu. Adapun aspek yang dinilai diantaranya yaitu pengelolaan, relevansi, dan keaslian. Poin selanjutnya yaitu penulisan soal penilaian hasil karya atau proyek. Penilaian hasil karya merupakan penilaian keterampilan peserta didik dalam membuat suatu produk benda tertentu seperti hasil karya seni, misalnya lukisan, gambar, patung, dan lain-lainnya. Aspek yang dinilai diantaranya meliputi yang pertama tahap persiapan, pemilihan, dan cara menggunakan alat. Yang kedua tahap proses produksi, prosedur kerja. Yang ketiga tahap akhir atau hasil.
kualitas serta estetika hasil karya. Kita lanjut ke submateri yang kedua, yaitu penulisan butir soal untuk instrumen non-tes. Yang pertama, pengertian instrumen. Instrumen non-tes adalah instrumen selain tes prestasi belajar. Alat penilaian yang dapat digunakan antara lain adalah lembaran pengamatan atau observasi seperti catatan harian, portfolio, life skill, dan lainnya. Pada prinsipnya, prosedur penilaian butir soal untuk instrumen non-tes adalah sama dengan prosedur penulisan tes pada saat tes belajar, yaitu penyusunan kisi-kisi tes, menulis butir soal berdasarkan kisi-kisinya, telaah, validasi butir, uji coba butir, perbaikan butir berdasarkan hasil uji coba. Selanjutnya yaitu pengamatan. Pengamatan merupakan alat penilaian yang pengisiannya dilakukan oleh guru atas dasar pengamatan terhadap perilaku peserta didik yang sesuai dengan kompetensi yang hendak diukur. Pengamatan dapat dilakukan dengan menggunakan antara lain lembar pengamatan, penilaian, portfolio, penilaian, kecakapan hidup. Yang ketiga yaitu penyusunan kisi-kisi instrumen non-tes. Dalam kisi-kisi non-tes biasanya format berisi dimensi, indikator, jumlah butir soal, per indikator, dan nomor butir soal. Formatnya seperti berikut, bisa teman-teman lihat sendiri pada slide PPT yang saya sajikan. Untuk lebih memudahkan dalam menyusun kisi-kisi tes, perhatikan alur urutannya seperti pada bagian berikut. Yang pertama, berdasarkan bagian di atas, penulis soal dapat menggunakan dengan mudah mengecek apakah instrumen tesnya atau butir-butir soalnya sudah sesuai dengan indikator atau belum. Misalnya, soal nomor 1 sampai dengan terakhir berasal dari mana? Dari indikator dari mana? Dari dimensi. Rumusan dimensi itu dari mana? Dari konstruksi. Rumusan konstruksi dari mana? Yaitu dari teori. Jika kesimpulannya instrumen tes yang telah disusun merupakan alat ukur yang sudah tepat atau belum tepat mewakili teori. Yang keempat, kaidah penulisan soal. Dalam penulisan soal pada instrumen non-tes, penulis butir soal harus memperhatikan ketentuan atau kaidah penulisannya. Yang pertama ada materi. Materi terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, pernyataan harus sesuai dengan rumusan indikator dalam kisi-kisi. Yang kedua, aspek yang diukur pada setiap pernyataan sesuai dengan tuntutan dalam kisi-kisi. Misalnya untuk tes sikap, aspek kognisi, afeksi, dan konasinya, dan pernyataan positif atau negatifnya. Yang kedua yaitu konstruksi. Pernyataan dirumuskan dengan singkat, tidak melebihi 20 kata dan jelas. Yang kedua, kalimat bebas dari pertanyaan, tidak relevan objek yang dipersoalkan, atau kalimat merupakan pernyataan yang diperlukan saja. Kalimat bebas dari pernyataan yang bersifat negatif ganda. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang mengacu pada masa lalu. Kalimatnya bebas dari pernyataan yang faktual atau dapat dipresentasikan sebagai fakta, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada bahasa dan budaya. Bahasa dan budaya ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama ada bahasa soal harus komunikatif dan sesuai dengan jenjang pendidikan peserta didik. Soal harus menggunakan bahasa yang baku. Soal tidak menggunakan bahasa yang terlalu tabu. Nah, berikut contoh penulisan kisi-kisi non-tes dan butir soal. Bisa teman-teman lihat di slide yang sudah saya sediakan, terdapat 7 pertanyaan dan ada kolom SS artinya sangat setuju dan S setuju, TS tidak setuju, STS sangat tidak setuju. Pertanyaan tersebut bisa dijawab berdasarkan pikiran masing-masing dari peserta didik tersebut. Yang kedua, tes minat belajar. Tes ini contoh soalnya adalah seperti berikut. Terdapat 3 pertanyaan. Salah satunya contohnya, saya segera mengerjakan PR sastra sebelum datang pekerjaan yang lain. Pertanyaan yang kedua, saya asik dengan pikiran sendiri ketika guru menerangkan sastra di kelas. Saya suka membaca buku sastra. Nah, bisa diisi oleh peserta didik sesuai dengan pikirannya masing-masing.
Selanjutnya yaitu tes motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong seseorang Selanjutnya yaitu tes motivasi berprestasi. Motivasi berprestasi adalah motivasi yang mendorong seseorang untuk berbuat lebih baik daripada yang pernah dibuat atau diraih sebelumnya, maupun yang dibuat atau diraih orang lain, yang dapat diukur melalui yang pertama berusaha unggul dalam kelompoknya, yang kedua menyelesaikan tugas dengan baik, yang ketiga rasional dalam meraih keberhasilan, yang keempat menyukai tantangan, yang kelima menerima tanggung jawab pribadi untuk kesuksesan, yang keenam menyukai situasi pekerjaan dan tanggung jawab pribadi, umpan balik dan resiko tinggi menengah. Selanjutnya yaitu teknik penskoran. Salah satu kegiatan dari penulisan butir soal yaitu teknik penskoran. Ada cara sederhana untuk menskor hasil jawaban peserta didik dari instrumen non-tes. Sebagaimana contoh tes skala sikap di atas telah dikerjakan oleh salah satu peserta didik. Nama peserta didik anggap saja namanya Aisyah. Nah, pertanyaannya di sini terdiri dari 6 pertanyaan, yang dimana sudah terisi sangat setuju, setuju, tidak setuju, dan tidak setuju sama sekali. Selanjutnya kita masuk ke sub materi yang ketiga, yaitu penyusunan butir soal yang menuntut penalaran tinggi. Pengertiannya, dalam menulis butir soal, penulis harus memiliki kecenderungan untuk menulis butir-butir soal yang menuntut perilaku ingatan. Di samping mudah penulisannya, materi yang hendak ditanyakan juga mudah diperoleh dari buku pembelajaran. Ada beberapa cara yang dapat dijadikan pedoman oleh para penulis untuk menulis butir soal yang menuntut penalaran tinggi, yaitu yang pertama, materi yang akan ditanya diukur dengan perilaku, pemahaman, penerapan, asistensi, analisis, atau evaluasi, bukan hanya ingatan. Yang kedua, setiap pertanyaan diberikan atas dasar pertanyaan atau stimulus. Yang ketiga, mengukur kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, mengukur keterampilan pemecahan masalah. Yang kelima, penjelasan nomor 2, 3, dan 4 diukur secara rinci di bawah ini. Dasar pertanyaan atau stimulus. Agar butir soal yang ditulis dapat menuntut penalaran tinggi, maka setiap butir soal selalu diberikan dasar pertanyaan atau stimulus yang berbentuk sumber bahan bacaan seperti teks bacaan, paragraf, teks drama, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengukur kemampuan berpikir kritis. Ada 11 kemampuan berpikir kritis yang dapat dijadikan dasar dalam penulisan butir soal yang menuntut penalaran tinggi. Yang pertama, memfokuskan pada pertanyaan. Contoh instruksi soal: disajikan sebuah masalah atau problem aturan atau eksperimen, dan hasilnya peserta didik dapat menentukan masalah utama, kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi kualitas, kebenaran argumen atau kesimpulan. Yang kedua, menganalisis argumen. Contoh indikator soal: disajikan deskripsi sebuah situasi atau 1-2 argumentasi. Peserta didik dapat yang pertama, menyimpulkan argumen secara tepat. Yang kedua, memberi alasan yang mendukung argumen yang disajikan. Yang ketiga, memberikan alasan tidak mendukung argumen yang disajikan. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan yang dapat dipercaya. Contoh instruksi soal: disajikan dalam sebuah argumentasi, iklan, atau eksperimen, dan interpretasinya. Peserta didik menentukan bagian yang dapat dipertimbangkan untuk dapat dipercaya atau tidak dipercaya, serta memberikan alasannya. Yang keempat adalah mempertimbangkan laporan observasi. Contoh indikator soal: disajikan deskripsi kontes, laporan observasi. Peserta didik dapat mempercayai atau tidak terhadap laporan itu dan memberikan alasannya. Yang kelima, membandingkan kesimpulan. Contoh indikator soal: disajikan sebuah pertanyaan yang diasumsikan kepada peserta didik adalah benar dan pilihannya terdiri dari 1 kesimpulan yang benar dan logis. Yang kedua, dua atau lebih kesimpulan yang benar dan logis. Peserta didik dapat membandingkan kesimpulan yang sesuai dengan pertanyaan yang disajikan atau kesimpulan yang harus
ikuti. Yang keenam, menentukan kesimpulan. Indikator soalnya yaitu disajikan sebuah pertanyaan yang diasumsikan kepada peserta didik adalah benar atau satu kemungkinan kesimpulan peserta didik dapat menentukan kesimpulan yang ada itu benar atau tidak dan memberikan alasannya. Yang ketujuh, mempertimbangkan kemampuan induksi. Contoh soal disajikan sebuah pertanyaan, informasi data, dan beberapa kemungkinan kesimpulan peserta didik dapat menentukan sebuah kesimpulan yang tepat dan memberikan alasannya. 8 yaitu menilai. Contoh indikator soal disajikan deskripsi suatu situasi, pernyataan masalah, dan kemungkinan yang diselesaikan masalahnya. Yang 9 yaitu mendefinisikan konsep. Contoh indikator soalnya yaitu disajikan pertanyaan, situasi, dan argumen atau naskah peserta didik dapat mendefinisikan konsep yang dinyatakan. 10 mengidentifikasi asumsi. Contoh indikator soal yaitu disajikan sebuah argumentasi beberapa pilihan yang implisit di dalam situasi peserta didik dapat menentukan sebuah pilihan yang tepat sesuai dengan asumsinya. Yang terakhir yaitu mendeskripsikan. Contoh indikator soal yaitu disajikan sebuah teks persuasif, percakapan, iklan, dan lain-lain. Peserta didik dapat mendeskripsikan pernyataan yang dihilangkan. Nah, sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.